Hai Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan Kak Ridwan. Nah, kita pada kesempatan kali ini nih akan melanjutkan bahasan mengenai rancangan penelitian ya. Terakhir kita bahas mengenai urutan atau tahapan dalam melaksanakan rancangan penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini khusus kita fokus di sekitar bagaimana ya merumuskan pertanyaan penelitian itu sendiri. Nah, banyak yang kita tahu sih, prosesnya kita sebut lebih spesifik dengan istilah perumusan masalah. Dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan kepada jawaban dari masalah yang kita teliti ya, Sobat Belajar. Nah, untuk itulah maka kesempatan kali ini kita akan bahas di sekitar bahasan bagaimana membuat perumusan masalah. Nah, perumusan masalah tentunya dibuat agar bisa kita fokuskan masalah yang kita teliti dan juga kita bisa menemukan kemungkinan jawaban yang menjadi permasalahan dari apa-apa yang kita sedang teliti ini. Dengan judul Bagaimana Membuat Rumusan Masalah, kita akan bahas mengenai merumuskan pertanyaan penelitian. Gimana Sobat Belajar? Sudah siap ya? Yuk kita mulai. Nah, kalau Sobat Belajar masih ingat ya, kalau berbicara mengenai perumusan pertanyaan di sekitar penelitian sendiri, ini ada kaitannya nih Sobat Belajar dengan yang namanya upaya kita untuk mengarahkan pada suatu jawaban dari masalah yang kita teliti. Pernahkah Sobat Belajar mengemukakan pertanyaan? Mungkin pernah bertanya di ruang kelas pada zaman-zaman ketika sekolah dulu masih normal ya. Atau mungkin misalkan bertanya dalam hati, atau mungkin kita menemukan beberapa pertanyaan yang menjadi pemikiran kita mengenai apa sih yang namanya solusi dari permasalahan yang kita teliti. Ini sangat berkaitan dengan bahasan kita ya di sekitar perumusan yang namanya masalah penelitian yang kita lakukan pada kesempatan kali ini ya. Pernah nggak sih Sobat Belajar bertanya tentang suatu masalah? Berikutnya nih Sobat Belajar, adalah di sekitar yang namanya masalah itu sendiri ya. Tentunya kita meneliti tentang sebuah permasalahan dalam kehidupan sosial, bisa jadi macam-macam ya. Misalkan salah satu masalah yang kita akan hadirkan, tentunya kita harus tahu dulu sebenarnya masalah sosial itu apa sih? Kenapa menjadi sebuah problematika atau mungkin menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita di kesehariannya? Nah, seperti contohnya mungkin pada kondisi saat ini ya, ketika sedang berlangsung yang namanya keadaan yang sifatnya darurat karena ada kondisi pandemi, di saat itulah bisa menimbulkan beberapa gejala, bahkan bisa memicu terjadinya masalah. Misalkan aja, misalnya nih, di sini nih ada contoh ya, yang Kakak cuplik dari sumber di internet mengenai adanya kondisi yang muncul pada anak selama terjadinya pandemi. Nah, hubungannya adalah dengan terjadinya perubahan di dunia pendidikan anak di tengah-tengah pandemi. Nah, ini bisa menjadi contoh ya, bahwa masalah bisa jadi muncul karena ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, tentunya kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Apakah masalah tersebut ya Sobat Belajar bisa diteliti? Karena kita tahu syarat-syarat masalah untuk bisa diteliti ada kriterianya ya Sobat Belajar. Kemudian nih Sobat Belajar, batasan yang barusan kita sebut tuh, bagaimana ya sebuah masalah bisa diteliti? Haruskah masalah-masalah yang kita temui bisa diteliti secara keseluruhan? Nah, tentunya ada kriteria dan yang namanya persyaratan dari suatu masalah agar bisa diteliti. Kira-kira kriteria permasalahan yang bisa diteliti seperti apa ya? Nanti kita bahas. Dari sebuah permasalahan yang muncul, kita akan coba temukan solusinya. Pemecahan masalah
dengan cara pada bagian awalnya kita berusaha merumuskan masalah tersebut agar lebih fokus pusat perhatian dan penelitian kita sehingga dapat lebih mudah lagi menemukan solusinya. Bagaimana memecahkan suatu masalah ya Sobat Belajar? Nah, salah satunya kita akan bahas melalui proses yang namanya perumusan masalah itu sendiri nih. Masih berkaitan dengan masalah. Kira-kira masalah-masalah yang bisa diteliti dan dikaji apa saja? Kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah masalah agar bisa diteliti juga seperti apa? Nanti kita akan kembangkan. Dan tentunya sebagai bagian pertanyaan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana masalah tersebut bisa dirumuskan dalam penelitian. Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini mengenai tahapan merumuskan pertanyaan dari penelitian yang sedang kita lakukan ya. Bagaimana sih masalah bisa dirumuskan? Tentunya kita akan bahas lebih jauh, tapi sebelum kita coba bahas lebih jauh lagi, tak lupa kakak ngingetin kepada sobat belajar semua ya. Pokoknya rajin belajar, oke? Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sobat belajar semuanya, kita lanjut lagi yuk. Bahasan di sekitar bagaimana merumuskan masalah itu dengan baik dan benar. Nah, tentunya ini bagian dari sebuah proses yang tidak kalah penting dari yang namanya upaya kita mewujudkan yang namanya penelitian yang bisa menghasilkan sebuah yang namanya fakta atau prinsip kebenaran. Bagaimana sih perumusan masalah yang benar? Kita mulai nih sobat belajar dengan yang namanya konsep penelitian itu sendiri ya. Penelitian sendiri nih sobat belajar membutuhkan yang namanya proses rancangan penelitian dan ditambah juga oleh adanya unsur-unsur yang harus kita siapkan dalam konsep proposal rancangan penelitian tersebut. Di antaranya ya dari mulai menentukan topik penelitiannya, kakak yakin masih ingat ya bahasan kita mengenai topik pada pertemuan sebelumnya nih. Kemudian kita juga bahas mengenai yang namanya masalah penelitian itu sendiri, latar belakangnya, tujuan kita bahas penelitian itu, sampai dengan tahapan perumusan masalah nih sobat belajar. Selebihnya, kita juga menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian landasan teori, akhirnya hipotesis, dan juga ditutup oleh yang namanya tindakan kita menetapkan populasi serta sampel, serta juga menetapkan variabel penelitiannya, hingga juga menentukan metode penelitian apa yang kita akan gunakan. Secara umum, kurang lebih seperti itu nih sobat belajar. Lanjut yuk kita bahas mengenai masalah itu sendiri nih sobat belajar. Sebenarnya kalau kita berkaca pada sebuah masalah yang terjadi misalkan, dapat kita definisikan ya sobat belajar bahwa masalah itu sebenarnya adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau bisa kita gunakan dengan istilah yang lebih simpel, masalah bisa mengacu kepada suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, makanya ketika itu terjadi akan jadi sebuah masalah entah bagi kita sendiri secara individu maupun bagi masyarakat luas. Nah, intinya definisi masalah simpel kok sobat belajar, yaitu suatu keadaan yang tidak berkesesuaian dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Kita ingin hidup kita normal, kita ingin masyarakat Indonesia hidupnya normal-normal aja. Tetapi apa yang terjadi ya sobat belajar, di luar kehendak kita, di luar keinginan kita bersama, terjadi sebuah yang namanya musibah. Dalam hal ini misalkan terjadinya pandemi yang sifatnya global dan juga berdampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga menimbulkan beberapa perubahan dan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bisa berdampak pada berbagai bidang kehidupan. Wah, pasti kalau kakak bilang bidang-bidang apa saja, sangat luas ya sobat belajar. Tetapi sih memang yang sangat terasa adalah dalam bidang ekonomi nih kak. Jadi banyak terjadi yang namanya perubahan yang dialami oleh masyarakat sehingga meningkatkan yang namanya
tingkat pengangguran dalam masyarakat, dan juga misalkan angka kemiskinan. Oke, kita akan lanjut ya mengenai masalah yang kita maksud. Dalam hal ini harus sesuai dengan kriterianya nih Sobat Belajar. Nah, kira-kira apa saja ya kriteria masalah yang bisa diteliti? Karena sejatinya tidak semua masalah bisa kita teliti dalam penelitian nih Sobat Belajar. Kok bisa begitu ya Kak? Nah, ini berkaitan nih dengan yang namanya syarat dan kriteria masalah agar bisa diteliti. Yang pertama tentunya, sebuah masalah yang kita teliti hendaknya memiliki kegunaan praktis. Entah bagi kita sebagai seorang peneliti maupun bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan secara luas dan juga bisa diterapkan bagi masyarakat. Maklum loh Sobat Belajar, kita hidup dalam kondisi masyarakat yang diwarnai oleh beragam problematika, sehingga masyarakat membutuhkan solusi atau jawaban bagi setiap permasalahan. Nah, semoga dengan kita melaksanakan penelitian, salah satunya penelitian sosial, di mana kita bidangnya memang di situ, bisa menjadi pembuka jalan bagi masyarakat menemukan solusi dari berbagai atau beragam permasalahan yang dialami oleh masyarakat itu. Salah satunya misalkan di zaman-zaman pandemi kayak gini, misalkan ya, tingginya tingkat pengangguran dan juga meningkatnya angka kemiskinan pasca pandemi bisa jadi sebuah yang namanya objek penelitian yang bisa kamu lakukan ya, agar nantinya bisa menghasilkan sebuah atau mungkin beberapa prinsip kebenaran yang bisa dijadikan yang namanya solusi ya Sobat Belajar bagi masyarakat tentunya. Pokoknya Sobat Belajar semangat ya ketika meneliti tentang gejala sosial, bahkan masalah sosial, karena kaitannya dengan beberapa kriteria masalah ya yang kita akan telaah nih. Yang pertama tentunya, masalah tersebut nih Sobat Belajar harus sesuai dengan kenyataan, fakta di lapangan. Tidak boleh kita membuat masalah yang enggak berdasarkan aspek empiris. Kenyataan di lapangan harus menjadi hal yang paling utama. Sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sip ya Sobat Belajar, bisa diingat ya. Yang kedua kemudian memiliki hubungan antar minimal ya Sobat Belajar, dua variabel. Katakanlah misalkan ketika ada sebuah masalah, kita akan mencari minimal ada dua variabel yang saling terkait atau berkorelasi satu sama lain sehingga bisa menimbulkan suatu atau mungkin beberapa masalah. Misalkan tadi ya, kaitannya misalkan pandemi dengan bidang ekonomi, atau mungkin pandemi dengan bidang pendidikan, atau mungkin pandemi dengan bidang-bidang yang lain ya, bidang sosial, bahkan mungkin bidang budaya. Betapa banyak loh terjadi pergeseran budaya di masyarakat pasca dari terjadinya pandemi ini. Bisa diingat ya Sobat Belajar, yang kedua adalah adanya hubungan antar dua atau lebih variabel dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah tadi seperti kita bilang, masalah tersebut harus memiliki unsur hal yang penting. Penting untuk diteliti, penting untuk dikaji. Maksudnya karena dalam hal ini bisa diharapkan bermanfaat buat masyarakat luas dong. Apalagi Kak, ini dia harus dapat diukur dan juga harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Nah, dengan harapan perumusan pertanyaan penelitian ini bisa mengarahkan kita sebagai peneliti pada suatu kemungkinan jawaban ke depannya. Dan masih perlu tentunya dibuktikan dalam penelitian yang kita akan lakukan ya. Pokoknya, kriteria-kriteria masalah tersebut akan membedakan antar masalah yang layak diteliti dengan yang memang tidak perlu untuk kita teliti ya Sobat Belajar. Gimana? Mengenai syaratnya bisa ya kriterianya. Kemudian kakak lanjut lagi di sekitar ini nih Sobat Belajar, latar belakang masalahnya gitu ya. Mengapa masalah bisa muncul juga harus kita kaji. Kemudian alasan dipilihnya permasalahan tersebut dalam penelitian kita. Pastinya dong ada alasan-alasan yang kita miliki baik personal maupun alasan yang sifatnya umum ya. Mengapa permasalahan tersebut kita teliti. Lanjut lagi Sobat Belajar, mengenai yang namanya topik utama kita, yaitu perumusan pertanyaan yang akhirnya masuk pada bahasan di sekitar perumusan masalah. Kak, sebenarnya perumusan masalah itu apa sih? Nah, intinya nih Sobat Belajar, perumusan masalah adalah sebuah proses merumuskan daftar atau mungkin pertanyaan, bahkan beberapa pertanyaan yang menghubungkan antar variabel-variabel yang kita teliti dari masalah tersebut.
Misalkan bisa digunakan yang namanya konsep 5W1H, tetapi kayaknya untuk pertanyaan yang menghubungkan antar variabel, kayaknya pertanyaan yang lebih mendalam ya Sobat Belajar, mungkin pertanyaan why atau bagaimana, atau seberapa jauh mungkin keterlibatan atau mungkin yang namanya keterkaitan dan pengaruh antar satu variabel dengan variabel lainnya. Lanjut lagi nih Sobat Belajar, kita akan singgung sedikit mengenai kriteria perumusan masalah. Tentunya perumusan masalah nggak sembarangan nih Kak. Ada kriterianya dalam upaya kita merumuskan suatu masalah. Yang pertama nih Sobat Belajar, masalah yang kita akan rumuskan harus asli, orisinil. Maksud orisinil di sini minimal masih jarang yang diteliti atau minimal bukan duplikasi. Dan kalaupun memang ada yang sudah menelitinya, tempatnya beda. Udah gitu yang Sobat Belajar teliti nih lebih terbarukan, lebih up to date. Betul nggak Sobat Belajar? Jangan sampai benar-benar sama dengan topik-topik dan juga perumusan masalah yang sebelumnya sudah ada ya. Biar yang hal tadi kita mau rumuskan bisa jadi ya membedakan masalah yang kita sedang teliti dengan masalah-masalah sebelumnya yang memang mungkin sudah pernah diteliti. Jadi maksud dari orisinil di sini minimal ya Sobat Belajar bisa jadi bahan dasar yang paling awal untuk menghindari terjadinya duplikasi. Yang kedua apalagi? Bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga buat masyarakat sendiri ya. Dan juga tadi seperti kita bilang dirumuskan dalam kalimat tanya, selebihnya bersifat etis. Nah, maksud etis di sini apa sih, Kak? Ya minimal nggak boleh menyinggung perasaan dan menghindari hal-hal yang sifatnya sensitif, apalagi yang berunsur sara ya, Sobat Belajar. Sehingga perumusan masalah yang baik harus berlandaskan pada hal-hal yang bersifat etis. Apalagi nih, yaitu yang tadi kita singgung nih Sobat Belajar, menggambarkan adanya hubungan antar variabel. Semoga bisa diingat ya Sobat Belajar mengenai kriteria perumusan masalah tersebut. Kita lanjut yuk mengenai yang namanya hal yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur kriteria tadi. Misalkan yang pertama tadi orisinil, tadi Kakak bilang orisinil maksudnya minimal masih belum banyak yang neliti masalah kita itu. Kalaupun ada Kak, ya minimal eh, yang Sobat Belajar lakukan sudah lebih update, sudah memiliki hal-hal yang berunsur lebih baru. Atau misalkan kalau benar-benar sama Kak, nggak apa-apa, asal tempatnya berjauhan atau mungkin pernah dilakukan pada tempat lain. Sementara yang Sobat Belajar lakukan kan pada tempat dan lokasi yang baru, yang membedakannya pada penelitian sebelumnya. Lanjut lagi yuk. Mengenai yang namanya kriteria berikutnya adalah bermanfaat. Tentunya bagi ilmu pengetahuan bisa menambah dan menyempurnakan serta mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, serta bisa diterapkan bagi solusi permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Kak, di Jakarta misalkan di salah satu kota besar lah ya, sangat identik dengan masalah misalkan ya kemacetan Kak. Oke, kalau gitu bila mana ada perumusan masalah yang Sobat Belajar lakukan diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat di suatu tempat tertentu ya. Apalagi nih Kak? Ini dia. Berikutnya dirumuskan dalam kalimat tanya, karena dengan menyusun pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel yang sedang kita teliti, bisa diharapkan mengarahkan pada suatu jawaban terhadap masalah yang kita teliti tersebut ya, Sobat Belajar. Mengapa ya? Bagaimana ya? Terus siapa saja yang terlibat dan kapan itu terjadi bisa jadi membantu kita mengarahkan pada suatu jawaban dari masalah yang kita teliti. Selanjutnya nih Sobat Belajar, seperti yang tadi kita bilang, hendaknya harus bersifat etis, tidak berkaitan dengan unsur yang menyinggung hal-hal yang bersifat sensitif atau salah satunya misalkan bersifat atau berunsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentunya kita menjaga yang namanya nilai-nilai keetisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir tadi kita bilang nih Sobat Belajar adalah menggambarkan setidaknya hubungan antar variabel yang kita teliti dalam penelitian tersebut. Jangan sampai perumusan masalah yang kita buat tidak sama sekali menunjukkan adanya gambaran hubungan antar variabel. Gimana Sobat Belajar? Kita lanjut lagi ya. Nih contohnya misalkan bila kita hubungkan ya, bagaimana
variabel yang satu bisa mempengaruhi variabel lainnya. Nah, berbicara mengenai variabel ya Sobat Belajar, variabel itu sendiri sebenarnya unsur yang Kakak yakin Sobat Belajar semua udah tahu ya, yaitu merupakan objek pengamatan penelitian, ya fokus penelitian kita, kemudian adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai atau value dalam penelitian kita ini. Sehingga variabel menjadi sangat penting. Oleh karenanya tadi kita bilang perumusan masalah harus menggambarkan keterkaitan antar satu variabel minimal ya dengan variabel lainnya ya Sobat Belajar. Nah, berbicara mengenai variabel sendiri nih Sobat Belajar, jenis variabel setidaknya ada dua. Kalau kakak sebut ya, pertama nih ada namanya variabel bebas, yang kedua ada variabel terikat. Jadi ini maksudnya adalah variabel terikat. Variabel bebas dan variabel terikat ya maksudnya Sobat Belajar. Kak, yang dimaksud variabel bebas apa? Variabel bebas adalah variabel yang diduga dapat mempengaruhi variabel lainnya. Sementara satunya lagi nih Sobat Belajar, variabel terikat artinya variabel yang diduga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi ingat ya Sobat Belajar, ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Misalkan kita kaitkan antar dua variabel, pandemi COVID-19 dengan perubahan pola belajar siswa di seluruh Indonesia. Nah, berarti bila ditanyakan yang mana variabel bebasnya, yang mana variabel terikatnya, kakak yakin Sobat Belajar bisa ya menentukannya, dan seberapa jauh keterkaitannya nanti kita coba untuk uraikan melalui proses perumusan masalah itu ya Sobat Belajar. Variabel bebas, ulang lagi, variabel yang mempengaruhi variabel lain, sementara variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Gampang ya Sobat Belajar untuk diingat ya. Sekarang kita lihat yuk percobaan kita untuk mencoba merumuskan pertanyaan dari judul penelitian yang misalkan kita coba bahas ya, yang kita coba buat. Misalkan judulnya kakak misalkan bikin contoh gini. Judul penelitiannya kak, pengaruh tayangan sinetron terhadap prestasi siswa. Wah, pasti nih Sobat Belajar pernah ya mungkin nonton sinetron. Entah mungkin sering atau enggak, tapi kakak yakin mungkin pernah. Entah sekilas atau gimana, sinetron pernah lihat lah kak. Oke. Katakanlah ada sinetron yang menjadi sebuah tayangan yang sangat digemari oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh para pelajar atau siswa di Indonesia. Nah, kira-kira kalau kita hubungkan dengan variabel lainnya apa, Kak? Nah, katakanlah dalam hal ini adalah prestasinya. Katakanlah kita bikin judulnya pengaruh tayangan sinetron terhadap prestasi siswa. Nah, dari judul tersebut nih Sobat Belajar, setidaknya menggambarkan hubungan antar dua variabel ya, betul nggak? Variabel apa aja, Kak? Variabel yang pertama kita sebut variabel bebasnya. Yang kedua variabel terikatnya. Nah, variabel terikatnya apa, Kak? Variabel bebasnya juga apa? Oke, variabel bebasnya sendiri adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Contohnya di sini berarti tayangan sinetron ya, Sobat Belajar, yang diduga mempengaruhi variabel lainnya. Dalam hal ini variabel yang diduga dipengaruhi apa sama sinetron ya? Yaitu adalah prestasi belajar siswanya nih Sobat Belajar. Sehingga dari judul pengaruh tayangan sinetron terhadap prestasi siswa tadi bisa diperoleh yang namanya pecahannya variabel bebasnya adalah tayangan sinetron, sementara variabel terikatnya adalah prestasi siswa yang diduga dipengaruhi oleh tayangan sinetron. Lanjut lagi nih Sobat Belajar mengenai uji coba kita di sekitar perumusan masalah dan dikaitkan dengan variabel ya. Kita coba lagi deh. Misalkan topiknya, tema umumnya adalah pendidikan. Kemudian kita bikin judul misalkan, itu dia. Judulnya adalah pengaruh pandemi terhadap pola belajar siswa kelas 10 IPS. Nah, dari judul tersebut misalkan kalau kita urutkan, pertama adalah variabel bebasnya. Variabel bebasnya itu kita dapatkan dari sebuah variabel di judul tersebut, misalkan dalam hal ini adalah dari judul pengaruh pandemi terhadap pola belajar siswa kelas 10 IPS, maka didapatkan variabel pertama yang diduga merupakan variabel bebasnya adalah pandemi.
Karena diduga pandemi bisa atau dapat mempengaruhi pola belajar kelas 10 IPS. Sementara variabel yang kedua nih Sobat Belajar adalah pola belajar siswa yang diduga dipengaruhi oleh keadaan pandemi tersebut. Seperti yang Sobat Belajar alami ya, terjadi perubahan pola belajar dalam pendidikan nasional yang akhirnya mengalami banyak perubahan, salah satunya pola belajar jarak jauh, dan itu menjadi bukti ya bahwa pandemi telah mempengaruhi pola belajar siswa-siswi di Indonesia, dalam hal ini kamu semua yang duduk di kelas 10. Apalagi, sehingga dapatlah kita rumusan masalah bagaimana pengaruh pandemi terhadap pola belajar siswa. Nah, perumusan masalah intinya dapat digunakan dalam upaya kita memperoleh kemungkinan jawaban dengan membuat pertanyaan yang bisa mengkaitkan dan menghubungkan antar variabel-variabel tersebut ya Sobat Belajar. Di dalam hal ini yang kita dapatkan dari judul penelitian tadi. Oke, sekarang kita coba untuk menelaah soal pertama. Dalam penelitian sosiologi, ternyata ditemukan bahwa kepribadian anak dipengaruhi oleh cara mendidik dalam keluarga inti. Nah, dari deskripsi tersebut nih Sobat Belajar, variabel terikatnya yang mana? Ingat, variabel terikat berarti variabel yang diduga dipengaruhi oleh suatu variabel lain. Sehingga dikatakan bila ada kepribadian anak yang dipengaruhi oleh cara mendidik, menunjukkan berarti variabel yang terikatnya adalah ketika anak kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu cara mendidiknya. Dalam hal inilah berarti kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh cara mendidik orang tua dari keluarga inti terhadap kepribadian anak tersebut. Sehingga jawaban kita untuk nomor 1 adalah yang A, Sobat Belajar. Semoga bahasan kita mengenai perumusan masalah bisa membuka wawasan lagi di sekitar perumusan masalah dalam proses penelitian yang Sobat Belajar lakukan ya. Pokoknya rajin belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!